menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. Satu warga ditemukan tewas akibat hanyut terbawa arus. Selain di Kecamatan Koto Tangah, hujan ekstrim yang melanda Kota Padang juga menyebabkan banjir di dua kecamatan lain, yakni Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pau. Laki-laki umur setengah bayar tadi, kira-kira umur 50 ke bawah lah. Kondisi ke dalam sudah meninggal aja. Airnya kemana? Airnya tetap tinggi tadi. Ketinggian seberapa dari kemana? Ya semua ada lah. Tapi kalau yang arus kencang itu kita nggak tahu. Soalnya dari arus kencang itu ini kiriman nampaknya sama korban ini. Sementara itu, Saudara, PLN Unit Induk Distribusi Aceh menyatakan banjir dan angin kencang mengakibatkan 9 tower roboh dan 3 lainnya mengalami kerusakan struktur. Dan untuk mempercepat pemulihan, PLN mengerahkan ratusan personil siaga bersama dukungan TNI. PLN juga akan membangun 5 tower emergency sebagai solusi percepatan penanganan gangguan listrik di Aceh. Kami dari PLN Unit Induk Distribusi Aceh sedang melakukan percepatan pemulihan sistem berdasarkan akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Biren sampai dengan Kabupaten Aceh Timur. Banjir dan angin kencang tersebut mengakibatkan 9 tower WSTT 140 kV terdampak, di mana 9 tower roboh dan 3 lainnya mengalami kerusakan struktur. Dampaknya memang signifikan bagi keandalan pasokan listrik. Kami melakukan langkah ekstraordinari respon. Kami telah mengerahkan ratusan personel siaga beserta dukungan full dari teman-teman dari TNI beserta puluhan unit alat berat, serta membangun 5 tower emergency nantinya sebagai solusi percepatan. Sementara di Banda Aceh, banjir masih merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang terjadi 3 hari berturut-turut sehingga membuat aliran sungai Krueng meluap ke permukiman warga. Mungkin banjir ringan itu sudah dari kemarin ya, di luar rumah. Karena mungkin hujan nggak berhenti-henti dari beberapa hari. Untuk masuk ke rumah airnya ini jam 3 subuh, jam 3 malam subuh ya, masuk rumah itu. Dan ini kemungkinan bakalan naik lagi karena ini mendung, hujan juga masih hujan terus, dan drainase mungkin pembuangan air belum lancar. Terisolir karena longsor sejak Senin kemarin, warga Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara bergotong royong mengumpulkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Warga Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi korban bencana longsor, warga bergotong royong mengumpulkan bahan makanan yang tersisa di rumah dan dari bantuan. Meski akses jalan ke desa Dolok Nauli sudah terbuka, pada Kamis siang masyarakat masih kekurangan bahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat memanfaatkan hasil ladang dan juga kebun untuk memenuhi kebutuhan makanan. Masih tingginya potensi longsor susulan, masyarakat setempat saat ini berada di posko pengungsian. Untuk bahan-bahan pokok gitu tercukupi hingga saat ini, Pak? Enggak. Kondisi adanya makanan-makanan, tapi sekedar aja lah itu makanan dikasih dari pemerintah gitulah, apa kepala desa gitu. Nah, hasil pertanian lagi gini ada cukup makan aja ya. Memanen ubi ini, Pak ya? Ya. Untuk teman-teman di ditanam ini pas keadaan kayak gini, alhamdulillah syukurlah puji Tuhan masih bisa kita masak ini buat di posko ya. Makannya kenyang gak, soalnya ada sedikit pun udah lumayan ya kan. Nah, daripada nggak ada sama sekali kan. Tidur di posko pengungsian sekarang? Tidur di gereja AKBP lah, pengungsian. Rumah sekarang ditinggal untuk menjaga menata ya, longsor, menjaga keamanan, keselamatan lah.
Sementara itu, saudara, sebanyak 600 warga desa Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, hingga kini masih berada di pengungsian. Mereka ditempatkan di ruang sekolah dasar di desa Tanggabosi. Para pengungsi membutuhkan pakaian dan selimut, serta bahan pokok makanan. Dari data BPBD Kabupaten Mandailing Natal, ada 13 kecamatan dari 23 kecamatan yang terdampak banjir. Kita pantau bagaimana situasi bencana banjir yang melanda wilayah Medan, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Bahri Nasri, dan juga juru kamera Dedi Ginting di sana. Selamat pagi, Bahri. Bahri, bisa Anda informasikan bagaimana situasi dan juga kondisi di siang hari ini? Saya sudah melihat tampaknya banjir sudah surut di sana. Baik Aristi dan juga saudara, pasca banjir besar di Kota Medan, jalan lintas Kota Medan menuju Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, hari ini sudah mulai ramai lancar, Adisti. Dan di lokasi ini sebelumnya, Adisti, merupakan salah satu titik yang cukup parah dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter dan sempat merusak sejumlah pertokoan yang ada di lokasi ini akibat banjir tersebut, Adisti. Selain itu, di lokasi ini juga pengendara tadi malam sempat putus total karena pengendara yang dari Kota Binjai menuju Medan dan sebaliknya terpaksa harus memutar arah. Selain itu, Adisti dan juga saudara, selain mengalami kerugian, pertokoan di jalur lintas Medan Binjai ini juga ada kerusakan lainnya yang terjadi di perumahan kompleks Pertamina, di mana sejumlah mobil sempat terbawa arus sehingga terbalik begitu, Agesti. Dan Agesti juga sudah dapat kami sampaikan bahwa banjir yang terjadi di Kota Medan ini disebabkan karena intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan 3 sungai di Kota Medan seperti Sungai Deli, Sungai Belawan, dan Sungai Babura meluap hingga ke pemukiman warga hingga ke badan jalan. Adisti. Oke, untuk Pemkot Medan sendiri apakah sudah berlakukan status tanggap darurat dan bagaimana penanganan banjir di sana terhadap warga yang terdampak? Ya, untuk Kota Medan sendiri memang, Adisti, kami belum menerima informasi pasti apakah ini sudah ditetapkan sebagai tanggap darurat atau tidak. Namun dari Pemko Medan sendiri telah mengerahkan BPBD di sejumlah titik lokasi pengungsian, di mana di sini dikerahkan dapur umum dan tenda-tenda darurat untuk memudahkan para pengungsi atau meringankan beban para pengungsi. Dan hingga saat ini, Agesti, ada sekitar 300-an pengungsi, mungkin seperti yang ada di Kampung Aur, masih bertahan karena mereka masih cemas akan cuaca hari ini yang masih berpotensi untuk turunnya hujan kembali, Adisti. Oke, masih ada kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi dan saya melihat juga di sana sedang rintik hujan begitu ya. Bahri, bagaimana dengan pendistribusian logistik di sana terhadap warga yang terdampak? Apakah sudah diberikan dari Pemkot Medan, Bahri? Iya, hingga tadi malam kami melihat memang BPBD di setiap tenda darurat yang mereka dirikan selalu memberikan makanan bagi para pengungsi. Mereka membagikan seperti nasi bungkus, kemudian ada juga dapur umum yang disediakan di tempat yang disediakan oleh warga. Kemudian mereka juga menggunakan dapur umum makan bergizi gratis sebagai dapur umum untuk pengungsi, Adisti. Oke, baik, nanti kami akan update lagi perkembangannya dari sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Bahri Nasri dan juga juru kamera Dedi Ginting melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Saudara, kalau kita lihat sebelumnya, ini adalah visual di mana banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, saudara. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Kapus Datin BNPB, yakni Abdul Muhari,
bahwa dari bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh ini total ada 48 korban jiwa yang meninggal dunia, saudara. Dan ini adalah informasi yang kami dapatkan bahwa di Provinsi Aceh ini setidaknya ada 9 orang yang meninggal dunia. Kemudian untuk di Provinsi Sumatera Utara ada 30 orang meninggal dunia. Dan untuk Provinsi Sumatera Barat ada 9 orang meninggal dunia. Total ada 48 korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kami nanti akan menghadirkan informasi terkini bagaimana kondisi banjir dan juga longsor yang terjadi di Padang, Sumatera Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kita utama kembali. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat sejak Jumat pagi memicu terjadinya banjir susulan di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Hujan dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan aliran sungai Gunuang Nago meluap dan merendam permukiman warga, bahkan air juga menutup jalan bypass menuju kampung atau menuju kampus Universitas Andalas. Tim gabungan langsung mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Namun sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita ketahui, saudara, dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, informasi yang kami dapatkan dari Kapus Datin BNPB Abdul Muhari disampaikan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 48 korban tewas, saudara, hingga Jumat pagi. Dalam rinciannya, di Provinsi Aceh terdapat 9 korban meninggal dunia. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Utara ada 30 korban meninggal dunia dan di Sumatera Barat ada 9 korban meninggal dunia, saudara. BNPB menyiapkan call center bagi Anda yang merasa kehilangan keluarga dan belum bisa menghubungi keluarga yang terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor di wilayah Sumatera, bisa menghubungi 0811
Bagi Anda yang memiliki keluarga yang hingga saat ini belum bisa dihubungi dan terdampak banjir bandang serta bencana longsor di wilayah Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat, ini BNPB membuka call center di 0811 6164 5500. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dan juga kondisi terkini bencana banjir dan juga longsor di wilayah Sumatera Barat, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi, Rio. Rio, bisa Anda gambarkan dan juga ceritakan bagaimana kondisi terkini di pagi hari ini, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat? Apakah masih ada banjir yang menggenangi rumah warga di sana, Rio? Ya, Adisti dan juga saudara, memang hujan dengan intensitas tinggi yang tidak henti-hentinya melanda Kota Padang itu menyebabkan banjir pada siang pagi. Ada beberapa daerah di kawasan pemukiman warga di Kota Padang ini yang terdampak oleh banjir. Salah satunya di belakang saya ini di daerah Kecamatan Pauh, Kota Padang. Itu tadi ini memang sudah terlihat kondisi airnya sudah surut dan beberapa warga yang sebelumnya mulai keluar secara sendiri. Tampaknya kami tidak bisa mendengar audio dari jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang melaporkan bagaimana kondisi terkini banjir di wilayah Padang, Sumatera Barat. Seperti yang kita tahu, saudara, sebelumnya banjir juga merendam wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, dan ini adalah visual pagi tadi di mana banjir masih menggenangi wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, saudara. Tepatnya di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Dan akibat banjir ini, saudara, kita lihat bagaimana sungai Gunuang Nago meluap hingga ke jalanan kota, saudara. Bahkan meluapnya sungai Gunuang Nago ini menutup jalan bypass ke arah kampus Universitas Andalas, saudara. Sebelumnya, saudara, pemerintah pusat melalui BNPB dan juga dipimpin oleh Menko PMK Pratikno juga tadi meninjau secara langsung bagaimana pemerintah pusat sudah mengirimkan bantuan melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma yang sudah diterbangkan menuju daerah bencana banjir dan juga tanah longsor yang ada di Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh, saudara, di mana bantuan ini difokuskan untuk tanggap darurat. Salah satu bantuan yang kemudian dikirimkan oleh pemerintah pusat adalah bantuan alat komunikasi dan juga genset. Kita tahu, saudara, di wilayah Aceh sebelumnya memang sempat blackout atau pemadaman listrik secara total karena tower dengan tegangan tinggi milik PLN ini roboh akibat diterjang banjir, saudara. Dari data BNPB yang kami terima hingga Jumat pagi berdasarkan informasi dari Kapus Datin BNPB Abdul Muhari menyebutkan bahwa total korban meninggal dunia akibat banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, totalnya ada 48 korban tewas. Dengan rincian, di Provinsi Aceh, ini total korban meninggal dunia sebanyak 9 orang, sementara untuk di Sumatera Utara ada 30 orang yang meninggal dunia, dan di Sumatera Barat ada 9 orang yang meninggal dunia. Banyak juga warga yang masih kehilangan anggota keluarga mereka. Saat ini BNPB memfokuskan terhadap penanganan bencana, salah satunya adalah memulihkan kembali akses jalan, baik itu jembatan dan juga jalur lintas Sumatera yang tertutup atau putus akibat bencana banjir bandang dan juga tanah longsor beberapa hari yang lalu. Pendistribusian logistik terpaksa harus dilakukan melalui udara karena akses jalan yang putus.
Bagaimana kondisi terkini di Kota Padang, Sumatera Barat? Kami akan mencoba kembali menghubungi jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Kota Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Kami mencoba kembali untuk menghubungi Anda setelah tadi sempat ada gangguan komunikasi. Rio, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Informasinya tadi pagi, air sungai sempat meluap hingga banjir ke jalan menuju ke arah kampus Universitas Andalas. Bagaimana kondisinya saat ini, Rio? Ya, Rizky dan juga saudara, memasuki jam tengah 11 ini, kondisi air banjir yang sebelumnya cukup besar di daerah Tempat Tampau ini sudah mulai turut. Seperti yang terlihat di belakang saya, airnya hanya bisa menyisakan genangan dan endapan-endapan lumpur. Dan untuk warga sendiri yang sebelumnya masih takut untuk dievakuasi karena air yang deras, itu hari ini, pagi ini, saat ini sudah mulai mengevakuasi diri secara mandiri. Mereka membawa perlengkapan-perlengkapan yang penting bagi diri mereka untuk mengungsi ke tempat sanak famili yang aman dari terjangan banjir ini. Dan untuk sampai saat ini, dari data terakhir itu dirilis oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat, dari tadi malam itu ada 17 korban yang disebabkan akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat. Tadi pagi diupdate lagi oleh tim DPI Polda Sumbar yang melakukan identifikasi terhadap korban, menyampaikan informasi data bahwasanya korban akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ini berjumlah 22 korban jiwa, di mana 20 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 2 masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan dalam hal ini memang Polda Sumbar mengimbau kepada pihak masyarakat atau warga yang merasa kehilangan pihak keluarganya dapat segera mengkonfirmasi atau dan datangi Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mempercepat atau mempermudah proses identifikasi. Demikian, Adisti. Oke, jadi informasi terbaru yang saya dapatkan dari Anda, total saat ini hingga Anda melaporkan ada 22 korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan juga longsor di Provinsi Sumatera Barat, begitu ya, Rio. Korban ini meninggal akibat bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di daerah mana yang paling terdampak, paling parah di sana, Rio? Ya, untuk bencana banjir dan longsor itu terjadi dari 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 14 diantaranya itu terdampak. Di mana yang terparah itu ada 3 daerah, yaitu Kota Padang ini, lalu Kabupaten Agam, dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Dan untuk kemarin pagi itu ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang secara beriringan. Itu pada Kamis pagi kemarin. Itu ada 3 daerah yang terdampak banjir bandang, yaitu Kota Padang, Kabupaten Agam, tepatnya di Malala, lalu di Kota Padang Panjang, di Gapura atau pintu masuk perbatasan antara Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Nah, di sana yang terbanyak mendapat munculnya korban jiwa. Di Kota Padang sendiri, akibat banjir bandang yang terjadi kemarin pagi, itu ada 6 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Sementara di Malala itu, terakhir itu dinyatakan bahwasannya ada 7 yang meninggal dunia, lalu 5 orang masih dalam proses pencarian. Sementara di Padang Panjang itu ada 4 orang yang meninggal dunia, 15 luka-luka. Tapi data itu masih terus bergerak dan hingga malam itu disampaikan oleh BPBD bahwasannya ada 17 korban jiwa. Namun data ini kembali bergerak dari rilisan yang disampaikan oleh tim DPI Polda Sumbar yang melakukan semua proses identifikasi terhadap korban ini, menyampaikan informasi bahwasannya korban banjir di seluruhan Provinsi Sumatera Barat ini berjumlah 22 orang, di mana 20 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan 2 masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Demikian, Adisti. Oke, jadi totalnya ada 22 korban meninggal dunia dan seluruh jenazah ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat, begitu ya? Ya, dari 22 itu, 20 diantaranya itu sudah berhasil diidentifikasi dan sudah diambil oleh pihak keluarga. Sementara 2 lagi masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Padang karena masih dalam proses identitas. Itu memang pihak kepolisian meminta warga dan atau masyarakat yang merasa kehilangan pihak keluarga dapat segera melapor ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mempermudah atau mempercepat proses identifikasinya. Demikian, Adisti. Oke, untuk Pemkot Padang sendiri dan juga Pemprov
Sumatera Barat, apakah sudah menetapkan status tanggap darurat bencana terkait dengan hal ini? Ya, terkait status tanggap darurat bencana, sebenarnya ini adalah bencana berulang atau susulan, karena sebelumnya di tanggal 25 itu Kota Padang dan Sumatera Barat pada khususnya itu dilanda banjir dan longsor. Di sana sudah memang pihak kabupaten kota sudah menetapkan masa tanggap darurat. Dan juga menyikapi itu, ketika di tanggal 25 itu ada 13 kabupaten kota yang terdampak, sehingganya pemerintah provinsi juga mengambil kebijakan untuk menaikkan status tanggap darurat di tingkat provinsi. Nah, ini sebenarnya sudah berjalan di maksud banjir dan bencana susulan ini, tanggap darurat itu sudah berjalan secara terhitung mundur dari tanggal 25 kemarin. Demikian, Adisti. Oke, nanti kami akan update lagi perkembangan dari sana, situasi dan juga kondisi bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian ada di Sumatera Barat dan juga Aceh. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan bencana banjir dan juga tanah longsor di Sumatera masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam breaking news Kompas TV. Tinggi juga mengakibatkan aliran sungai Gunuang Nago meluap dan merendam permukiman warga, bahkan air juga menutup jalan bypass menuju kampung atau menuju kampus Universitas Andalas. Tim gabungan langsung mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Namun sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita ketahui, saudara, dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, informasi yang kami dapatkan dari Kapus Datin BNPB Abdul Muhari disampaikan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 48 korban tewas, saudara, hingga Jumat pagi. Dalam rinciannya, di Provinsi Aceh terdapat 9 korban meninggal dunia. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Utara ada 30 korban meninggal dunia dan di Sumatera Barat ada 9 korban meninggal dunia.
Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Tili Reabella. Saudara, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betong pun hingga kini belum dapat dilalui. Dan saudara, beginilah kondisi terkini titik terparah bencana di kawasan Betong Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Betong Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah ke Betong yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Sementara di Banda Aceh, saudara, banjir juga masih merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang terjadi 3 hari berturut-turut sehingga membuat aliran sungai Kerueng meluap ke permukiman warga. Kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Aceh, Said Syahrul Rahmat, melalui sambungan daring yang baru saja saudara melihat kondisi terkini banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya. Selamat siang Pak Said dengan Bella di studio Bapak. Mbak Bella. Ya, Mbak Bella. Ya. Bapak, kondisi terkini di sana seperti apa Bapak? Karena Bapak baru saja tiba di Nagan Aceh. Baik, terima kasih. Saya sebagai Wakil Ketua DPRK Nagan Raya atau DPRD, jadi meninjau langsung kejadian bencana alam yaitu banjir bandang yang ada di Kecamatan Betong Ateh Benggalang. Jadi Kecamatan Betong Ateh Benggalang ini salah satu kecamatan memang terisolir. Jadi jangankan sekarang sebelum banjir pun terisolir, apalagi sekarang yang sudah putus jalannya, dan akibat banjir ini juga banyak korban rumah masyarakat ya. Lebih kurang ada ratusan lebih rumah masyarakat itu yang terbawa arus air banjir. Dan kemudian juga ada juga mobil dan juga kendaraan motor lainnya. Dan 2 sekolah SD negeri dan juga SMP yang berada di Desa Kuta Tengah juga habis dibawa air begitu. Dan saat ini dalam pantauan saya, di samping saya memberikan bantuan kepada masyarakat, juga sudah hadir pihak BPPD dari Kabupaten Nagan Raya sudah memberikan bantuan berupa beras dan juga mie, Indomie dan juga sembako lainnya. Begitu Mbak Bella. Pak Said, selain yang tadi disampaikan Bapak bahwa sudah ada bantuan berupa sembako, apalagi Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana yang saat ini mungkin sedang mengungsi? Ya, walaupun sembako sudah ada, tapi kita tidak bisa mendistribusikan ke 3 desa Mbak Bella, karena ini kan dihalang oleh air dan airnya sangat deras. Karena terputus jalannya, sehingga kita nggak punya akses ini untuk saat ini. Dan kami juga menduga, dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan mereka menyaksikan langsung, ada 1 orang masyarakat yang terjebak di tengah-tengah aliran sungai, dan sampai saat ini alhamdulillah kondisinya masih bertahan, dan semoga ini bisa cepat teratasi dengan baik. Dan perlu juga diketahui, kita sebenarnya punya akses dari Aceh Tengah ya, Takengon, tapi ternyata di sana juga ada longsor di jalan, sehingga belum bisa kita distribusikan logistik ke kampung atau desa Blangpuu, desa Kuta Tengah dan juga desa Babasua. Sedangkan desa Blang Merandeh ini alhamdulillah bisa kita akses melalui Nagan Raya atau melalui ibu kota begitu. Selain itu kita membutuhkan sebenarnya tenaga medis
tenaga medis dan juga obat-obatan. Karena puskesmas yang di sana kan lumpuh, Mbak Bella. Pak Said, rencananya akan seperti apa Pak? Ini kan tadi Bapak mengatakan ada 2 desa yang terisolir, juga ada 1 orang yang terjebak di aliran sungai. Supaya 1 orang dan warga-warga di desa yang terisolir ini bisa segera mendapatkan bantuan, skenarionya yang akan dipersiapkan seperti apa? Yang hasil kita koordinasi dengan BPBD dan juga dengan Basarnas, ini kan akan dicoba cari alternatif oleh Basarnas dengan menggunakan apakah nanti boat ya, mini boat, atau dengan kalau helikopter kita nggak punya di sini, kecuali didatangkan dari ibu kota provinsi, Mbak Bella ya. Nah kemudian kita sebenarnya bukan 2 Mbak, 3 desa Mbak, bukan 2, 3 desa yang terisolir itu, yang tidak bisa kita akses sama sekali sampai hari ini. Lalu Pak Said, rencananya Bapak akan bertahankah di lokasi saat ini atau mungkin akan mobile seperti itu bolak-balik untuk kemudian menyerahkan bantuan kepada masyarakat, mengecek juga daerah-daerah tersebut, atau seperti apa Bapak? Pasti harus bolak-balik Mbak, karena kita nggak bisa akses melalui HP ya, melalui ini kan saya juga harus pindah ke lokasi lain nih, karena di lokasi banjir ini kan tidak punya jaringan, susah komunikasinya. Jangankan sekarang, dulu aja itu susah di situ karena kita terisolir kan dataran tinggi Mbak. Nah jadi kita juga berharap ini kalau saya lihat ini sudah masuk dalam kategori bencana nasional ya. Memang Bupati Nagan Raya sudah mengeluarkan status bencana dan juga Pak Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan. Tapi kita berharap pemerintah pusat juga memperhatikan kecamatan yang terisolir ini. Jadi ini saya lihat ini merugikan masyarakat banyak ya. Jadi kerugiannya triliun mungkin atau ratusan juta. Kenapa? Karena persawahan itu habis semuanya Mbak. Kemudian rumah-rumah warga juga habis. Jadi masyarakat ini di mana mau membangun rumah kembali begitu setelah pasca bencana ini begitu. Pak Said, lalu kalau melihat situasi di sana, apakah memang cuacanya juga saat ini juga masih memburuk atau seperti apa Pak? Karena ini kan tadi Bapak bilang belum ada bantuan yang bisa masuk ke 3 desa terutama yang terisolir. Alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik. Kita berharap air terus bisa surut supaya kita bisa akses ke 3 desa yang terisolir Mbak. Alhamdulillah sudah mulai surut, walaupun airnya agak terjal, agak tajam, tapi sudah mulai surut lah. Karena sebenarnya ada jalan aktif, ada jembatan gantung tapi juga terputus. Banyak akses yang terputus saat ini. Bapak, terkait dengan jaringan komunikasi juga kemarin kan sempat diinformasikan ada listrik juga yang padam di sana. Nah saat ini terakhir Bapak mengecek lokasi seperti apa Bapak? Belum menyala Pak, masih total ini. Jadi tadi malam juga padam. Jadi nggak ada listrik sama sekali Mbak Bel. Lalu terkait dengan warga yang ada Bapak, apakah mereka sudah mengungsi atau seperti apa Bapak? Sudah mengungsi. Jadi yang mengungsi ini difasilitasi oleh pihak BPBD ya, dari pemerintah kabupaten. Mengungsinya itu di Gampung Blang Brande yang agak ada bukit begitu, yang jauh dari kebanjiran. Tetapi yang sebelah sana lagi, yang 3 desa yang terisolir itu kita bisa pastikan mereka sudah mengungsi, tapi itulah nggak ada perkemahan gitu kan. Tapi kalau sini sudah ada perkemahan dari yang dibawa oleh BPBD Mbak. Kalau di sana belum. Rencananya Bapak setelah ini Bapak akan mengunjungi wilayah yang mana lagi untuk mengecek masyarakat? Di Nagan Raya Mbak Bella, selain di Butung Ade ini juga kena banjir di Kecamatan Makmur, di Desa Tuya, Desa Kutatring, kemudian dan beberapa desa lain, dan satu lagi di Kecamatan Tripa Makmur. Dan alhamdulillah di Tripa Makmur sudah mulai surut, tetapi akibatnya ada rumah masyarakat juga yang rusak, roboh, dan yang masih utuh rumahnya sudah penuh dimasuki dengan sisa-sisa banjir, dan mereka sedang membersihkan rumah begitu Mbak. Baik Pak Said Syahrul Rahmat, Wakil Ketua DPR Kabupaten Nagam Raya Aceh, kami berharap memang situasi dan cuaca di sana membaik supaya bantuan juga bisa segera masuk terutama untuk daerah-daerah yang terisolir. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Bapak, dan harap berhati-hati, salam sehat. Baik, terima kasih Mbak Bella.
Dan saudara, kami akan kembali mengupdate informasi kepada Anda. Kami akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan di Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Jona. Jona, situasi terkini di sana seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Ya Bella, kalau saya bisa menggambarkan situasi banjir di daerah Medan ini masih tinggi. Jadi kalau kita hitung seberapa tinggi, ini kurang lebih antara 40 sampai 60 cm. Nah, di tempat saya berdiri ini, di Perumahan Karya ini, ketinggian banjir bahkan mencapai sampai 55 cm. Dan kalau kita melihat ke belakang, ini semakin dalam, bahkan hingga mencapai 1 meter. Juru kamera saya, Febri Jis, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi banjir yang ada, dan inilah situasi yang kita lihat sekarang. Banyak dari warga yang akhirnya memutuskan untuk keluar dikarenakan pemadaman masih terjadi. Jadi pemadaman sendiri sudah masuki hari kedua, dan untuk banjir ini pun ini juga sudah masuki hari kedua dikarenakan memang air terus meninggi. Dikarenakan memang curah hujan yang stabil, yang curah hujan yang cukup padat, ditambah lagi dengan adanya luapan dari sungai ataupun kali yang ada di sekitar sini. Dan kalau kita lihat lagi dari hujan yang terjadi, jadi hari ini adalah hari keempat, dan banyak sekali dari warga yang sudah mulai mengharapkan misalkan seperti bantuan makanan ataupun bantuan logistik, dikarenakan memang aksesnya ini cukup terbatas, dikarenakan memang jalan raya yang memang menghubungkan di perumahan ini hanya terhubung dengan satu jalan, dan itu pun sangat macet ataupun sangat padat, dikarenakan ini yang menghubungkan dari arah Medan Kota menuju ke arah Berandan. Jadi memang diharapkan masyarakat bisa lebih aware, khususnya di daerah tinggal dari sini, agar mereka lebih berhati. Diharapkan adanya bantuan yang bisa masuk ke daerah sini. Nah, saya akan berbincang dengan warga yang tinggal di perumahan ini, yaitu dengan Pak Eko. Pak Eko, mungkin boleh maju sedikit. Pak Eko, ini mungkin boleh ceritakan Pak terkait dengan kondisi banjir yang ada di perumahan Bapak ini sekarang. Kondisi saat ini sampai ini masih banjir. Dari kemarin sore siang lah sampai sekarang di kondisi banjir sampai sedada. Sampai sekarang pun kami belum mendapat bantuan makanan. Gitu. Apa nama perumahan Bapak ini? Jalan Karya Ujung. Iya, LPTA, Desa LPTA. Perumahan Karya Ujung di Jalan Karya Ujung Medan, ya? Jalan Karya Ujung Medan. Oke, Pak, ini andaikan misalkan ada orang dari Pemkot atau orang dari Pemprov menonton, apa bantuan yang Bapak harapkan? Ya seperti bantuan makanan lah gitu, Pak. Karena sampai saat ini kami belum dapat bantuan makanan untuk warga Jalan Karya Ujung. Sampai saat ini kami masih belum ada bantuan. Listrik juga Pak ya? Listrik dari semalam sore sampai sekarang masih padam. Kalau kita lihat karakteristik di daerah ini, sering banjir nggak daerah sini? Sering, kalau setelah 3 jam aja hujan itu udah banjir. Udah banjir dia. Iya, itu. Kalau kita di jalan belakang ini kan macet ya. Ini dari mana kemana sih Pak? Kok apa orangnya juga mungkin mau mengevakuasi mereka diri sendiri juga? Dari mana kemana nih Pak? Itu kalau orang itu dari jalan Pulau Braya menuju ke Jalan Tapi Sumarsono, arah mau ke Kampung Lalang gitu dia. Mereka mau ke tempat yang lebih tinggi Pak ya? Gitu. Ya mungkin gitu juga. Ya. Ini kalau melihat dari banjir, ini kan sudah hari kedua ya? Nah, semakin tinggi atau sudah mulai ada tanda surut? Ya udah agak lumayan surut lah. Dari sedada udah surut sekarang, udah turun. Ya gitu deh. Diharapkan besok sudah ada bantuan atau mungkin perahu karet ya untuk mengevakuasi ya. Sama mungkin listrik sudah mulai hidup Pak ya? Ya, mudah-mudahan listrik besok udah mulai nyala lah. Ada nggak informasi mungkin ada orang sakit atau ibu hamil, kan siapa tahu kan Pak ya mungkin? Iya. Oh sampai saat ini belum ada ya. Oke. Yang penting bantuan makanan yang kami perlukan. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Diharapkan semoga pemerintah bisa mendengar dan bisa mengirim bantuan Pak ya, bantuan makan atau logistik, apalagi listrik dipadamkan, dan ini sangat menyulitkan untuk komunikasi dan informasi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Tentu saja ini diharapkan adanya solusi dari pemerintah, mungkin dari Pemkot Medan atau Pemprov Sumatera Utara. Mereka susah sekali mungkin untuk mengirim pesan atau mengirim WA. Banyak tadi juga yang masyarakat yang meminta tolong ke saya untuk mengkomunikasi ke pemerintah, dikarenakan banyak dari mereka yang ingin memberitahu kepada keluarganya bahwa bagaimana kondisinya. Namun sulit dikarenakan tidak ada aliran listrik sehingga telepon mereka tidak bisa hidup. Jadi ini salah satu
cara atau solusi agar mereka bisa berkomunikasi kepada keluarga. Nah, terkait dengan daya banjir, memang genangan ini masih tinggi. Kalau saya hitung ini sekitar mungkin 50 cm, dan tadi juga dari Pak Eko, dari warga mengatakan ini sudah mulai turun. Diharapkan ini cepat turun, cepat pulih, cepat reda, listrik juga bisa segera hidup, ditambah lagi juga ada bantuan, mungkin bantuan makanan ataupun bantuan logistik lainnya, sehingga masyarakat bisa beraktivitas normal. Banyak sekali anak sekolah yang akhirnya tidak sekolah dan orang tidak bisa bekerja dikarenakan memang mereka sendiri sulit untuk bisa beraktivitas dikarenakan mereka memikirkan bagaimana kondisi rumahnya. Kondisi seperti ini memang tidak bisa diharapkan, tapi memang tidak ada lagi cara lain selain mungkin menunggu air bisa surut dan mereka bisa beraktivitas normal. Jona, kalau saya lihat di belakang Anda ada masyarakat yang bolak-balik seperti itu ya. Ini mereka ke rumah ingin mengamankan harta bendanya atau mungkin seperti apa, Jona? Apakah sudah ada perbincangan dengan warga? Tadi saya sudah menanyakan mengapa kok harus mereka kembali ke rumah. Mereka sendiri mengatakan mereka ingin mengecek ke rumahnya apakah mungkin ada barang yang hilang atau tidak, atau mungkin seperti keluarga besarnya, mungkin kakeknya atau neneknya, dikarenakan sulit untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau Anda lihat di kamera atau di layar ini, banyak warga yang datang, mereka ke jalan besar, dikarenakan mereka sendiri ingin melakukan aktivitas, misalkan membeli makanan ataupun ingin cari lain. Kalau kita masuk ke dalam, itu banjirnya semakin dalam dan mereka masih lagi masuk akses ke dalam rumah, dan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka harus rutin kembali untuk antisipasi, misalkan mungkin ada barang-barang yang mereka hilang ataupun mengecek keluarganya atau mungkin kakek atau neneknya yang tidak mungkin untuk bisa dibawa dikarenakan memang keterbatasan akses. Nah, ini kalau Anda lihat ini ada warga yang bahkan harus menggunakan styrofoam untuk membawa mungkin balita untuk bisa keluar. Jadi ini menunjukkan bagaimana kondisi yang ada di tempat saya berdiri ini dan situasi yang ada. Nah, ini saudara, ini persis sekali di sebelah kanan saya, sebelah kiri kaca, baru saja datang ada perahu karet dari BPBD. Kebetulan sekali, saya mendengar tadi ada tugas yang menanyakan apakah ada yang perlu dievakuasi. Pas sekali mereka datang ini. Jona, lalu ini masyarakat mereka tinggal di mana selama banjir ini merendam rumah mereka? Jadi banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal di dekat ruko. Jadi di depan rumah mereka itu ada ruko cukup tinggi. Jadi mereka ada yang tiduran di depan ruko, ada juga yang mereka tadi membawa seperti tikar. Jadi mereka ke tempat yang lebih tinggi. Jadi saya sempat juga melihat ada yang masih tiduran menggunakan tikar. Jadi salah satu cara mereka untuk evakuasi. Kalau rumahnya 2 lantai atau ada lantai 2, mereka memilih untuk tinggal di lantai 2 dikarenakan lebih tinggi dan lebih aman. Ketika kalau misalnya rumah mereka hanya 1 lantai, ya mereka memutuskan untuk tinggal atau di dekat ruko. Nah, inilah salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD. Ini sudah ada 1 perahu karet dan kami melihat ada perbincangan dari BPBD kepada masyarakat untuk bisa melihat atau evakuasi. Nah, saya coba akan berbincang atau ada yang mau dievakuasi dia nggak ke bisa keluar rumah. Oke. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali, harap berhati-hati dan jaga kesehatan Anda di sana. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Informasi lainnya terkait banjir di Sumatera akan update di Kompas Siang. Saya Tili Repela pamit undur diri, sampai jumpa. Warga, bahkan air juga menutup jalan bypass menuju kampung atau menuju kampus Universitas Andalas. Tim gabungan langsung mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak. Namun sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita ketahui, saudara, dari bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh, informasi yang kami dapatkan dari Kapus Datin BNPB Abdul Muhari disampaikan bahwa total korban meninggal dunia akibat bencana mencapai 48 korban tewas, saudara, hingga Jumat pagi. Dalam rinciannya, di Provinsi Aceh terdapat 9 korban meninggal dunia. Sementara untuk di Provinsi Sumatera Utara ada 30
korban meninggal dunia dan di Sumatera Barat ada 9 korban meninggal dunia. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Tili Reabella. Saudara, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betong pun hingga kini belum dapat dilalui. Dan saudara, beginilah kondisi terkini titik terparah bencana di kawasan Betong Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Betong Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah ke Betong yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Sementara di Banda Aceh, saudara, banjir juga masih merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang terjadi 3 hari berturut-turut sehingga membuat aliran sungai Kerueng meluap ke permukiman warga. Kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Aceh, Said Syahrul Rahmat, melalui sambungan daring yang baru saja saudara melihat kondisi terkini banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya. Selamat siang Pak Said dengan Bella di studio Bapak. Mbak Bella. Ya, Pak Pak. Bella. Ya. Bapak, kondisi terkini di sana seperti apa Bapak? Karena Bapak baru saja tiba di Nagan Aceh. Baik, terima kasih. Saya sebagai Wakil Ketua DPRK Nagan Raya atau DPRD, jadi meninjau langsung kejadian bencana alam yaitu banjir bandang yang ada di Kecamatan Betong Ateh Benggalang. Jadi Kecamatan Betong Ateh Benggalang ini salah satu kecamatan memang terisolir. Jadi jangankan sekarang sebelum banjir pun terisolir, apalagi sekarang yang sudah putus jalannya, dan akibat banjir ini juga banyak korban rumah masyarakat ya. Lebih kurang ada ratusan lebih rumah masyarakat itu yang terbawa arus air banjir. Dan kemudian juga ada juga mobil dan juga kendaraan motor lainnya. Dan 2 sekolah SD negeri dan juga SMP yang berada di Desa Kuta Tengah juga habis di bawah air begitu. Dan saat ini dalam pantauan saya, di samping saya memberikan bantuan kepada masyarakat, juga sudah hadir pihak BPPD dari Kabupaten Nagan Raya sudah memberikan bantuan berupa beras dan juga mie, Indomie dan juga sembako lainnya. Begitu Mbak Bella. Pak Said, selain yang tadi disampaikan Bapak bahwa sudah ada bantuan berupa sembako, apalagi Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana yang saat ini mungkin sedang mengungsi? Ya, walaupun sembako sudah ada, tapi kita tidak bisa mendistribusikan ke 3 desa Mbak Bella, karena ini kan dihalang oleh air dan airnya sangat deras. Karena terputus jalannya, sehingga kita nggak punya akses ini untuk saat ini. Dan kami juga menduga, dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan mereka menyaksikan langsung, ada 1 orang masyarakat yang terjebak di tengah-tengah aliran sungai, dan sampai saat ini alhamdulillah kondisinya masih bertahan, dan semoga ini bisa cepat teratasi dengan baik. Dan perlu juga diketahui, kita sebenarnya punya akses dari Aceh Tengah ya, Takengon, tapi ternyata di sana juga ada longsor di jalan, sehingga belum bisa kita distribusikan logistik ke kampung atau desa Blangpuu, desa Kuta Tengah dan juga desa Babasua.
Sedangkan desa Blang Merandeh ini alhamdulillah bisa kita akses melalui Nagan Raya atau melalui ibu kota begitu. Selain itu kita membutuhkan sebenarnya tenaga medis dan juga obat-obatan. Karena puskesmas yang di sana kan lumpuh, Mbak Bella. Pak Said, rencananya akan seperti apa Pak? Ini kan tadi Bapak mengatakan ada 2 desa yang terisolir, juga ada 1 orang yang terjebak di aliran sungai. Supaya 1 orang dan warga-warga di desa yang terisolir ini bisa segera mendapatkan bantuan, skenarionya yang akan dipersiapkan seperti apa? Yang hasil kita koordinasi dengan BPPD dan juga dengan Basarnas, ini kan akan dicoba cari alternatif oleh Basarnas dengan menggunakan apakah nanti bot ya, mini bot, atau dengan kalau helikopter kita nggak punya di sini, kecuali didatangkan dari ibu kota provinsi Mbak Bella ya. Nah kemudian kita sebenarnya bukan 2 Mbak, 3 desa Mbak, bukan 2, 3 desa yang terisolir itu, yang tidak bisa kita akses sama sekali sampai hari ini. Lalu Pak Said, rencananya Bapak akan bertahankah di lokasi saat ini atau mungkin akan mobile seperti itu bolak-balik untuk kemudian menyerahkan bantuan kepada masyarakat, mengecek juga daerah-daerah tersebut, atau seperti apa Bapak? Pasti harus bolak-balik.